Bab 5. Ekspektasi ya. Sony berdiri di depan pintu rumah Wira dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku. Wira yang melihatnya pun bertanya, apa yang kamu berdiri di sini? Dan udah Dudi langsung melangkah keluar untuk mengepung Sony. Mereka merasa Sony yang pagi-pagi datang ke rumah Kak Wira pasti berniat jahat. Sony langsung terkejut dan buru-buru mundur. Dia berkata, aku ingin makan ikan. Si Sony ini benar-benar tidak tahu malu. Wira menggeleng, lalu menjawab, kamu datang terlambat. Ikannya sudah habis. Sony berkata dengan cemberut, nanti malam masih ada, kan? Asal bisa makan ikan. Aku gak masalah harus ikut dan gali rumput seharian. Saat berkeliaran semalam, Sony menemukan bahwa keluarga Wira dan keluarga Hasan sudah makan ikan. Saat berkeliaran pagi ini, dia menemukan keluarga Wira makan ikan lagi bersama Hasan dan kedua putranya. Setelah memikirkan keuntungan yang dikatakan Mira kemarin, Sony akhirnya mengerti apa yang sudah dilewatkannya. Dia sudah kehilangan dua kesempatan untuk makan ikan. Mira berpikir sejenak, lalu berkata, gitu, kamu harus dapatkan dua telur ayam dulu. Di pedesaan, ada banyak orang yang beternak ayam. Namun, mereka biasanya akan menyimpan telur untuk dijual. Mendapatkan 2 biji telur bukanlah hal yang mudah. Oke. Sony langsung berbalik untuk pergi. Setelah Sony pergi, Hasan langsung mengingatkan Mira. Mira, telur itu cuma alasan untuk mempersulit Sony, kan? Tapi orang itu benar-benar nggak tahu malu. Dia mungkin bisa mendapatkan telurnya. Kalau dia juga bergabung sama kita, aku takut dia bakal bocorin teknik rahasia yang menangkap ikan. Namun, Mira malah menjawab dengan tenang. Paman Hasan, aku butuh telur untuk tangkap ikan. Kalau dia benar-benar bisa mendapatkannya, biarkan saja dia bergabung sama kita. Toh kalau banyak orang, kerjaannya juga bisa cepat selesai. Menangkap ikan hanyalah masa transisi. Mira tidak berharap untuk melakukan ini selamanya. Setelah selesai berbicara, keempat orang itu pun berangkat kerja. Tidak lama kemudian, terdengar suara teriakan perempuan dari rumah Surya. Sony, dasar gelandangannya cuma tahu santai-santai. Aku sudah urus makan dan minum tiap hari, tapi kamu malah berani curi telurku. Kalau kamu hebat, jangan pulang ke rumah ini lagi. Kalau enggak, aku bakal patahkan kakimu. Telurnya sudah dapat. Kalau bisa bergabung sama grup penangkap ikan Mira, nanti malam aku sudah bisa makan ikan. Sony berlari keluar dusun dan mati untuk mencari Mira sambil membawa telur yang dia curi. Dengan mendapatkan 2 biji telur itu, Sony pun secara resmi bergabung dengan grup penangkap ikan Mira. Pekerjaan mereka hari ini dimulai dari menggali rumput. Hasan, Danu, Dodi dan Sony bertugas untuk menggali rumput, sementara Wira bertugas untuk mencuci rumput, lalu menghaluskannya di lesung batu. Berhubung kerja Wira sangat lambat, tugas itu pun diambil alih oleh Danu dan Dodi. Saat mereka bekerja sampai setengah, ada banyak penduduk dusun yang mengerumuni mereka karena penasaran. Namun, mereka hanya menopang sebentar dan langsung pergi setelah bosan. Makan siang mereka adalah sehabis sisa sarapan tadi. Hal ini membuat Sony yang ingin makan ikan menjadi sedikit kecewa. Setelah sibuk sampai sore, mereka berlima pengunjung di sebuah ember yang berisi serpihan rumput ke pinggir Sungai Jinggu. Setelah mendapat wilayah perairan yang dalam dan mempunyai banyak ikan, Wira pun memecahkan telur ke dalam tepung kedelai. Setelah itu, dia mengaduk adonan hingga rata dan menuangkannya ke dalam sungai. Hasan dan yang lainnya sangat menyayangkan bahan yang digunakan Wira. Mereka biasanya bahkan tidak rela memakan mie telur. Sekarang adonan itu malah dibuang begitu saja ke dalam sungai. Wira memang benar-benar boros. Namun, dengan adanya telur sebagai umpan, ikan yang berenang ke arah umpan pun menjadi makin banyak. Danu dan Dodi mendengar perintah Wira untuk meluangkan seluruh serpihan rumput ke dalam sungai. Tidak lama kemudian, seiring dengan serpihan rumput yang menyebar, seekor demi seekor ikan pun mengapung. Keempat orang selain Wira langsung bersemangat dan pikirangan. Ternyata teknik rahasia Wira menangkap ikan begitu mudah dan berguna. Cepat tangkap ikannya, kalau bisnya sudah habis, mereka bisa berenang lagi. Ujar Wira dengan buru-buru. Rumput yang digunakan Wira adalah rumput pembius ikan. Rumput ini mengandung racun yang bisa membius ikan apabila digunakan dalam jumlah banyak. Di kerajaan Wala, masih belum ada yang menyadari kegunaan rumput ini. Penduduk desa yang mendapatkan rumput pembius ikan biasanya juga akan membuang rumput itu ke dalam air. Namun, rumput yang belum dihancurkan tidak bisa melepaskan racun dengan sempurna. Jika tingkat racunnya tidak cukup banyak, ikannya tidak akan terbius. Setelah mendengar ucapan Mira, semua orang pun buru-buru menangkap ikan. Hasil yang mereka peroleh sangat banyak. Ikan besar memenuhi 10 ember kayu, sedangkan ikan kecil diikat ke 4 batang kayu panjang dengan tumbuhan lambat. Wira pun mulai membagi hasil. Paman Hasan, Danu, Dodi, Sony, aku bakal jual ikan besar untuk bayar utang. Ikan kecilnya untuk kalian, gimana? Sony buru-buru mengangguk. Jumlah ikan kecil yang mereka dapatkan hari ini setidaknya ada di atas 50 kilogram. Jika dibagi, satu orang bisa mendapatkan sekitar 10-15 kilogram. Penghasilan ini sangat besar, namun, Hasan malah menggeleng dan berkata, jangan, meski ikan kecil nggak bernilai, kamu juga bisa menghasilkan paling nggak 200-300 gabak dari ikan sebanyak ini. Utangmu itu 40.000 gabak, meski semua ikan besarnya terjual habis, belum tentu juga kamu bisa kumpul cukup uang. Lodi juga melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, aku kira, jual saja ikan kecilnya. 2 ikan besar yang kamu kasih kemarin juga jual saja. Dengan cara menangkap ikan ini, telah kita tidak perlu takut nggak dapat makan ikan lagi. Dani juga mengangguk setuju, lalu menatap Sony. Sony mencibir, oke, tapi aku harus bawa 2 ekor ikan pulang ke rumah. Tadi pagi aku sudah curi telur kakak iparku. Kalau aku nggak bawa apa-apa pulang, dia bakal nggak bakal kasih aku tidur di kandang sapi.
Setelah mendengar ucapan Sony, Dodi tertawa terbahak-bahak. Hasan dan Dani juga menahan tawa mereka. Sekarang, Sony tinggal di rumah Surya. Biasanya saat meminta makan, ia akan selalu direbeti kakak iparnya dulu. Malamnya, ia juga hanya bisa tidur di kandang sapi. Jadi gelandangan memang terlihat bebas, tetapi sebenarnya sangat menderita. Nggak masalah, ikan yang tersisa juga sekalian dijual saja besok. Nanti aku pasti bagi-bagi penghasilannya. Ira tersenyum dan mengubah topiknya. Tapi besok, aku harus nisain kalian buat jual ikannya bareng lagi. Dusun dan Madi berjarak sekitar 20 kilometer dari ibu kota provinsi. Jalannya juga sangat tidak rata. Ira tidak mungkin sanggup membawa ikan yang beratnya puluhan kilogram ke kota sendirian. Setelah mendengar ucapan Mira, Hasan menurutkan piringnya dan berkata, kita ikut toh kerabat, ngapain begitu sungkan? Nanti malam, aku pergi pinjam gerobak. Sebelum fajar, kita sudah harus berangkat dia bisa jual ikannya dengan harga yang bagus. Kemudian, Mira berkata lagi, untuk sementara, jangan kasih tahu orang lain dulu soal cara tangkap ikan ini. Aku sudah punya rencana. Hasan mengangguk, aku ngerti, untuk dan ikan di Sembai juga terbatas. Makin banyak yang tahu, ikan yang bisa kita tangkap juga bakal makin dikit dan sulit. Sony juga mengingatkan, Paman Hasan, aku nggak bakal kasih tahu kakakku, tapi kamu juga jangan kasih tahu Bibi Hani. Oh enggak, nanti kakakku kasih tahu kakak iparku, terus Bibi Hani juga bisa kasih tahu keluarganya. Dengan begitu, teknik rahasia ini pasti bakal cepat tersebar. Biarpun kita bisa tetap tangkap ikan, harganya juga nggak bakal tinggi lagi. Cara tangkap ikan ini nggak boleh tersebar. Kalau kita bisa kerja begini 2 sampai 3 tahun, kita sudah bisa kaya. Setelah mendengar ucapan Sony, mata Danu dan Dodi langsung berdina. Kalau sudah kaya, mereka sudah bisa menggaji orang untuk kerja. Lagi pula, mereka juga tidak perlu takut kelaparan lagi. Hasan mengangguk, kita berlima boleh kerja sama, tapi ini teknik rahasia yang diajarin Gira. Jadi, ia harus dapat keuntungan yang lebih banyak dari kita. Sony mengangguk setuju. Gira memang tidak begitu banyak bekerja, tetapi ini adalah teknik rahasianya. Tanpa teknik rahasia ini, kekuatan mereka berempat juga tidak akan berguna. Hasan berkata lagi, Amis diwaikannya dan bayar utang. Kamu lanjut belajar saja. Jangan khawatir, kami bakal tetap kasih kamu keuntungan besar dari hasil tangkap ikan. Tapi, dengan jadi pejabat baru bisa menghormati leluhur. Danu, Dodi, dan Sony memandang Mira dengan takut. Dari beberapa dusun di sekitar, Mira adalah satu-satunya pelajar yang berpeluang menjadi pejabat. Meskipun teknik rahasia menangkap ikan ini sangat menguntungkan, Bertani tetap merupakan mata pencaharian utama mereka. Setelah mendengar perkataan mereka, Mira hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. 5 orang itu pun membawa ikan dan mereka tangkap kembali ke dusun. Baru berjalan tidak lama, Mira sudah berhenti karena rasa sakit tak tertahankan yang datang dari kedua bahunya. Dodi pun langsung mengangkat ember yang diangkat Ira sebelumnya. Ia bisa mengangkat 4 ember sendirian dan tetap berjalan dengan cepat. Setelah 5 orang itu sampai ke dusun Darmadi, semua warga dusun pun numpang melihat bahwa mereka dan mulai menemui mereka. Banyak banget ikannya. Pasti bisa hasilkan banyak uang, kan? Rumah, istri dan tanah Mira sudah terselamatkan. Belum tentu, utangnya 40.000 gabak. Cuma jual ikan-ikan ini saja belum tentu cukup. Gimana cara kalian tangkap ikan sebanyak ini? Semua warga dusun sangat iri. Ada yang membicarakan soal utang Mira. Ada juga yang mencari tahu tentang teknik rahasia menangkap ikan. Cara menangkap ikan tradisional adalah dengan menjala atau memancing. Jika menangkap ikan menggunakan jala, jala yang dibuat dari tali rami gampang rusak setelah lama terendam air. Jadi, para nelayan biasanya masih harus menghabiskan banyak waktu untuk mengeringkan jala sebelum bisa menggunakannya lagi. Mereka sudah merasa beruntung apabila bisa mendapatkan beberapa ekor ikan dalam sehari. Sementara jika menangkap ikan dengan cara memancing, alih pancingnya kurang kuat. Saat memancing ikan besar, alihnya mudah putus. Jadi, cara memancing hanya bisa digunakan untuk menangkap ikan kecil. Dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan warga, 5 orang itu hanya tersinggung tanpa menjawab. Mira, kalau sudah dapat begitu banyak ikan, bagi-bagi ke warga dong. Sungai Jinggu itu sungai kita semua, kamu gak boleh egois. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjalan mendekat dengan pelan. Pria tua ini mempunyai pipi tirus, mata sipit dan juga berjenggot. Ia memakai jubah panjang berwarna putih dan topi kain. Penampilannya terlihat berbeda dari warga dusun lainnya, lebih mirip dengan seorang pelajar. Pria tua ini adalah Agus Darmadi, pemimpin dusun Darmadi. Ia merupakan orang kaya yang mempunyai sekitar 20 hektar tanah. Benar, ayo bagi seekor ikan buat tiap keluarga. Setelah mendengar ucapan pria tua itu, ada beberapa warga dusun yang juga setuju meski tidak banyak. Ira memang menangkap banyak ikan, tetapi dia juga mempunyai utang 40.000 gabak. Uang dari penjualan semua ikan ini juga belum tentu cukup untuk membayar utang. Ira menatap Agus sambil mengerutkan keningnya. Agus sudah belajar selama 40 tahun, tetapi dia bahkan tidak lulus ujian menjadi pelajar. Sementara pemilik tubuh sebelumnya sudah lulus ujian menjadi pelajar pada umur 15 tahun. Hal ini sudah membuat Agus merasa malu. Oleh karena itu, Agus selalu menjelek-jelekan pemilik tubuh sebelumnya, apalagi dalam 3 tahun terakhir. Agus sudah sering mengarang cerita untuk memfitnah pemilik tubuh sebelumnya. Setelah mengamati suasananya, Hasan berbisik pada Wira, Agus memang suka ambil keuntungan. Kasih saja dia 2 ekor ikan picul supaya dia pergi. Jangan sampai dia menghasut semua orang dan kalian jadi ribut. Nanti reputasimu bisa hancur.